Bicara penyakit kronis, ini selalu berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup yang salah, gaya hidup yang keliru. Salah menurut siapa? Pastikan muncul pertanyaan, loh dok, salahnya salah menurut siapa? Kalau menurut saya enggak salah dok. Selama ini saya hidupnya fine-fine saja, baik-baik saja. Tentunya kalau bicara salah benar ini kan ada indikatornya, betul? Ada dua, ya tentunya salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut ajaran Nabi. Ya, ciri-ciri tua adalah pikun, keriput, rambut uban. Kalau uban bisa dicet, tapi yang namanya tua itu ya tidak bisa dimundurkan lagi usianya. Betul Pak? Jadi insya Allah di sini saya menemukan satu benang merah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kita hari ini selalu salah mengira bahwa sembuhnya penyakit kita karena obat. Karena obat yang kita minum. Manusia terdiri dari 3 unsur, body, mind, and soul. Fisik kita yang terlihat, lalu ada pikiran kita, dan jiwa kita. Salah satu sakit akan berdampak kepada yang lain sakit. Ya. Jadi konsep pengobatan holistik adalah self healing. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah sudah meng-create makhluk yang paling sempurna ciptaannya adalah manusia, di mana manusia punya kemampuan secara otomatis dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini sesungguhnya punya kemampuan secara otomatis jika kita sakit, jika ada kerusakan di dalam sel-sel tubuh kita, maka tubuh kita ini sesungguhnya memiliki kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri. Nah, konsep itu disebut sebagai self healing. Nah, self healing inilah yang kita kembangkan terus sebagai dasar pengobatan secara holistik. Jadi konsepnya ini berbeda. Holistik bukan medis konvensional, holistik juga bukan tradisional, tetapi holistik melengkapi dari keduanya. Kita tidak menggantikan pengobatan medis, tetapi justru kita melengkapi yang tidak ada di medis dan tidak ada di tradisional. Sehingga metode pengobatan kita tidak akan pernah bertentangan dengan pengobatan medis maupun pengobatan tradisional. Berbeda halnya kalau di Indonesia ada kubu pengobatan medis dan ada kubu pengobatan alternatif atau traditional medicine. Dan terkadang kedua ilmu ini saling bertolak belakang. Sementara holistik tidak seperti itu, kami melengkapi keduanya. Karena yang namanya ilmu, ya tentunya ada baiknya. Ya, tergantung secara syariat Islam ini dibenarkan atau tidak. Oleh karena itu yang baik-baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan syariat Islam kita hilangkan. Sekali lagi inilah menjadi dasar pengobatan holistik di Indonesia. Dan alhamdulillah kita terus komitmen, terus ingin mengembangkan metode konsep pengobatan secara holistik sejak 15 tahun yang lalu sampai hari ini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sejarah singkat berdirinya pengobatan holistik di Indonesia, dan memang pengobatan holistik ini berkembang pesat di Eropa, di Amerika, dan di negara tetangga kita sendiri, Malaysia, Singapura, China, apalagi Jepang, Korea Selatan. Hampir semuanya sekarang sudah mulai dengan konsep holistik. Walaupun di Indonesia perkembangannya sangat lambat, bahkan saya hanya melihat hanya ada 1 rumah sakit holistik. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta ya. Nah di sini alhamdulillah kita 10 tahun ini mendirikan klinik Rumah Sehat Holistik Indonesia. Walaupun baru sebuah klinik rawat jalan.
Tetapi insya Allah kita pun punya program ke depan, kami akan membuat kampung holistik, ya, rumah sehat holistik yang sudah kita siapkan, ada tanah ya di Bogor yang nanti di situ juga kita akan membuat konsep bahwa sesungguhnya sehat itu tidak harus orang sakit datang ke rumah sakit, itu kan menakutkan ya. Jadi kalau kita sakit datang ke rumah sakit itu menakutkan gitu loh. Tetapi insya Allah nanti di kampung holistik itu justru kita akan refreshing. Ya, ini konsepnya berbeda. Refreshing tentang tentunya kesehatan. Ya. Baik, itu sekilas sejarah berdirinya pengobatan holistik dan berdirinya klinik rumah sehat holistik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan cinta Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk materi seperti yang sudah-sudah di dalam seminar saya selalu saya bertanya di awal. Apakah Bapak Ibu yang hadir di masjid ini sehat? Sehat atau tidak sakit? Siapa yang sehat? Tunjuk tangan. Apa buktinya? Sehat pasti tidak sakit, Pak. Sehat pasti tidak sakit. Tidak sakit belum tentu sehat. Lalu sehat menurut ilmu kesehatan itu apa? Sehat menurut WHO adalah sehat dari fisiknya, sehat jiwanya, sehat pikirannya. Nah, secara fisik, kita bicara secara fisik. Sehat itu harus dibuktikan dengan medical check up, Pak. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang merasa dirinya sehat, tetapi ternyata setelah diperiksa ada kanker, ada gangguan ginjal, ada penyumbatan pembuluh darah di otak, gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Apakah itu bisa dinyatakan sehat secara medis? Tidak. Tetapi sehat secara medis harus dibuktikan dulu dengan medical check up, lalu dari hasil pemeriksaan tersebut betul-betul dinyatakan tidak ada masalah kesehatan. Tetapi ironisnya WHO sejak 30 tahun yang lalu melaporkan 70% penduduk dunia tidak sakit namun juga tidak sehat. 70%, Pak. Dan hanya 15% yang dinyatakan sehat. Dan sisanya 15% sakit. Siapa sehat? Siapa orang yang dinyatakan sehat? Tentunya mereka yang tidak merasakan sakit tetapi juga sudah melakukan medical check up rutin dan tidak ada masalah kesehatan. Jadi di sini siapa yang sehat? Baik, Bapak Ibu sekalian. Kenapa penyakit kronis sulit untuk disembuhkan? Ada 3 jawaban. Jawaban pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Bicara penyakit kronis, ini selalu berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup yang salah, gaya hidup yang keliru. Salah menurut siapa? Pastikan muncul pertanyaan, loh dok, salahnya salah menurut siapa? Kalau menurut saya enggak salah dok. Selama ini saya hidupnya fine-fine saja, baik-baik saja. Tentunya kalau bicara salah benar ini kan ada indikatornya, betul? Ada 2, ya tentunya salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut ajaran Nabi.